Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Maxwell Avindar Moharbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan laporan periodik bulan April dalam kegiatan studi independen yang saya ikuti di dalam program Coding Camp 2026 Power by DBS Foundation. Yang pertama, ada pun deskripsi kegiatan untuk bulan ini. Yang pertama, nama programnya itu Coding Camp 2026 Power by DBS Foundation. Platformnya di Coding Indonesia dan periodenya itu periode April, terhitung mulai tanggal 1 sampai 27 April 2026. Adapun fokus utama pada periode ini yang pertama adalah pembelajaran front-end menggunakan React, lalu ada back-end specialization, lalu ada ALT training session, kemudian ada capstone project preparation. Adapun sebenarnya inti dari fokus utama ini adalah di bagian back-end specialization dan capstone project preparation. Kegiatannya saya breakdown menjadi 4 minggu. Adapun minggu pertama yaitu feedback and consultation. Minggu ini fokus pada pengisian feedback dan konsultasi mingguan. Jadwal kegiatannya dibagi, yang pertama ada pengisian bi-weekly feedback, yang ketiga kemudian ada deadline belajar membuat form and web untuk pemula. Kemudian ada yang bersifat mandatory juga yaitu student team meeting 2. Kemudian ada konsultasi mingguan bersama mentor pada kelas saya itu kelas CFC 9. Student team meeting ini merupakan diskusi yang mana untuk menghubungkan mahasiswa dengan bisa dibilang dengan kegiatan yang ada di universitas, seperti kegiatan sharing session. Lalu yang kedua ada React dan komunikasi. Pada minggu ini kami fokus pada pembelajaran React dan juga ilmu komunikasi kami, yaitu ilmu soft skill. Ada pun jadwal kegiatannya, yang pertama ada kelas ILT Full Stack 3, yaitu dengan judul kelas Building Your First React Application. Kemudian ada bagian yang selanjutnya, ada deadline kelas belajar membuat aplikasi web dengan React, dan sudah saya selesaikan. Kemudian ada juga reminder khusus soft skill 3, karena di setiap kelas ILT soft skill kami diminta untuk membuat penugasan, kuis, dan mengisi feedback dari sesi tersebut. Kemudian seperti biasa ada konsultasi mingguan yang ke-9. Selanjutnya minggu ketiga ada presentasi dan proyek. Presentasi yang dimaksud bukan presentasi final, tapi seperti kelas soft skill, bagaimana menciptakan presentasi yang baik. Kelas ini merupakan kelas bahasa Inggris yang dimentorin langsung oleh warga negara asing. Minggu ini kami fokus pada presentasi itu dan juga kick off proyek capstone kami. Jadi ada kegiatan yang pertama yaitu kelas IELTS soft skill, lalu ada konsultasi mingguan, kemudian giving effective presentation. Nah, ini yang ILT English 2 ini yang merupakan menggunakan bahasa Inggris. Untuk sebelumnya itu hanya bahasa Indonesia. Lalu ada kick off proyek capstone dan mandatory minggu 3. Jadi di sini ada mulai pekerjaan capstone, dan sebagai project manager saya membuat reminder kick off ini untuk memulai startnya capstone proyek kami. Lalu di sini juga ada cut off mandatory 2. Lalu ada konsultasi mingguan. Selanjutnya minggu terakhir pada bulan ini yaitu minggu 4, kami fokus pada finalisasi dan networking. Networking ini dikategorikan dalam kelas soft skill, ILT soft skill. Minggu ini kami fokus pada finalisasi proyek dan juga networking. Ada pun jadwal kegiatannya, yang pertama deadline fundamental React sampai dengan lulus. Kelas ini sudah saya selesaikan. Kemudian ada kelas IoT Full Stack 4, yaitu Backend Integration in React. Di sini kami mempelajari bagaimana integrasi backend dalam React.js. Maksudnya mengintegrasikan backend dengan React. React itu dimana library untuk frontend. Kemudian ada sesi Financial Literacy 2, ini juga bersifat mandatory. Dalam sini kami belajar langsung oleh pihak dari DBS Foundation langsung, karena seperti yang kita tahu DBS itu merupakan bank, sehingga mereka memberikan ilmu terkait finansial terhadap kami, agar kami bukan hanya berfokus kepada keteknisan dari proyek ini, tapi juga belajar mengembangkan bisnis dan juga mengembangkan
suatu prospek ekonomi terhadap hal yang kami kerjakan. Selanjutnya ada communication networking, kemudian dan lagi, dan yang terakhir ada IoT soft skill 5 yaitu project management. Kegiatan ini masih akan mendatang karena di tanggal 29 nanti. Dan di sini kami akan belajar mengenai soft skill lagi, mungkin kira-kira mengenai cara memanage project yang baik. Dan untuk proyek ini juga, dan untuk kelas ini juga sudah ada pre-ready modulnya di dalam dashboard. Ada pencapaian pembelajaran pada periode ini. Yang pertama ada integrasi backend pada React, memahami teknik integrasi data backend ke dalam aplikasi React melalui LT Text. Seperti yang saya jelaskan pada halaman sebelumnya, pada kelas LT Text kami diajarkan untuk melakukan integrasi ini. Lalu penguasaan state management yang lebih kompleks terhadap beberapa file dalam workspace. Kemudian ada implementasi API calls and data fetching. Kemudian yang kedua ada pengembangan fundamental React, penguasaan konsep React hooks dan lifecycle. Lalu pemahaman JavaScript untuk sisi server bukan hanya sisi klien. Lalu penciptaan pembuatan web sederhana dan pemahaman awal Node.js. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan soft skill dan profesionalisme. Yang pertama ada menggunakan teknik komunikasi, jargon atau networking, dan juga presentasi dalam ilmu soft skill. Lalu sociality soft skill dan sesi English untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi. Dan terakhir dari bagian ketiga ini ada persiapan untuk tahap lanjutan. Selanjutnya yang keempat, perencanaan proyek capstone. Memiliki tahap perencanaan proyek akhir atau capstone project. Di sini kami membuat project plan dan juga ada beberapa master cheat sheet untuk diisi oleh setiap anggota yang menjadi laporan-laporan kepada pihak mitra. Lalu ada analisis kebutuhan planning hingga review preparation di US Spicing. Di sini juga kami pada minggu ini juga kami membuat apa saja yang dibutuhkan dalam project plan itu sebagai sumber daya dan sebagainya. Dan kami juga sudah meminta pandangan dari dosen pembimbing kami yaitu Bapak Samuel mengenai manajemen proyek, dan beliau menyarankan kami menggunakan GitHub Project, dan saran tersebut sudah kami implementasikan dan sudah pada tahap selesai untuk penyusunan Git ekosistemnya. Kemudian ada persiapan untuk pengerjaan proyek kolaboratif, di mana di sini kami membagi tugas yang kami bagi dalam beberapa milestone, dan tugas itulah yang menjadi tanggung jawab oleh setiap PIC dengan problem masing-masing. Ada pengeluaran atau yang kami capai pada periode April ini. Pertama ada sertifikat kelulusan modul. Yang pertama ada sertifikat untuk kelas belajar fundamental aplikasi web dengan React, lalu sertifikat untuk kelas belajar backend pemula dengan JavaScript. Untuk kelas yang terakhir sedang on progress, tersisa pekerjaan proyek. Ada pengeluaran yang kedua yaitu progres modul lanjutan. Yang pertama, penyelesaian progres sebesar 98% pada modul belajar fundamental aplikasi web dengan React. Lalu yang kedua, penyelesaian modul backend dengan JavaScript. Lalu yang ketiga ada submission proyek, penyelesaian dan kelulusan tugas submisi proyek pada kelas fundamental React sampai dengan deadline itu 27 April. Lalu ada assessment capstone, dokumen perencanaan proyek kolaboratif atau project plan, struktur data dan potongan antarmuka atau UI slicing yang sedang dalam proyek dan harus diselesaikan karena ini merupakan milestone di week 1. Oh iya, izin Bu Pak, untuk proyeknya ini ada 6 minggu pengerjaannya, dan sudah kami bagi menjadi beberapa bagian untuk dikerjakan dalam 6 minggu. Lalu yang terakhir keluarnya adalah asesmen sesi wajib, ada rekam jejak kehadiran dan kelulusan sesi konsultasi mingguan, weekly feedback, dan sesi LT terjadwal. Dan jika kehadiran yang tidak bisa dilakukan atau berhalangan, maka dapat di-replace dengan pengerjaan abstrak. Kemudian ada kendala dan solusi yang saya hadapi. Kendalanya yang pertama, kesulitan dalam memahami integrasi secara mendalam antara state management di front-end atau React dan logika asinkronus saat mulai mempelajari fundamental backend. Hal ini menyebabkan sedikit keterlambatan dan penyelesaian modul fundamental backend yang saat ini masih progres. Saya sudah melakukan beberapa submission pada proyek ini namun masih ditolak karena ini merupakan kendala yang saya hadapi. Dan di sini juga ada proses integrasi dengan PostgreSQL yang first time saya gunakan sehingga masih butuh eksplorasi lebih lanjut. Solusinya, saya melakukan eksplorasi mandiri dengan dokumentasi resmi Node.js dan memanfaatkan sisi instruktur led training atau IoT Test untuk berkonsultasi langsung dengan instruktur
kemarin pada sesi Q&A, dan saya mendapatkan beberapa perspektif baru untuk menyelesaikan modul ini. Selain itu, saya juga melakukan latihan tambahan pada proyek kecil untuk memantapkan pemahaman modul. Adapun kendala yang kedua yaitu adanya tantangan dalam manajemen waktu yang harus menyimbangkan antara pengerjaan proyek individu, lalu fase persiapan capstone. Di sini memang kebetulan sekali datang, sekali hit semua di waktu yang sama, mulai dari proyek kelas, capstone, dari project plan, master cheat sheet, lalu milestone week 1, dan tentunya beberapa hal juga yang perlu eksplorasi lebih dalam karena beberapa hal yang merupakan pertama kali saya pelajari. Solusinya, saya menerapkan teknik pengelolaan waktu yang dapat dari IoT soft skill mengenai personal productivity. Dari sisi ini saya memahami bagaimana tetap produktif untuk diri sendiri dan tidak hanya sibuk-sibuk semata saja. Lalu saya juga masuk skala prioritas harian dengan fokus aset awal proyek capstone. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim untuk memastikan progres bagaimana dan telah disepakati. Maksudnya di sini saya menyusun skala prioritas yang pertama tentunya sesuai dengan deadline dan sesuai dengan bobot pengerjaan. Jika bobot ini berat, saya akan bagi secara modular untuk dilakukan proses demi proses, dan untuk capstone saya langsung bagi sebagai project manager, saya bagi kepada teman-teman saya, tim saya sebagai sesuai dengan role-nya agar capstone tetap jalan, proyek tetap jalan sehingga semua dapat dilaksanakan secara paralel. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari periode April ini, yang pertama, penguasaan fundamental React dan backend. Di sini saya berhasil menguasai konsep React hooks, lifecycle, state management, dan memulai pembelajaran backend serta Node.js serta integrasi API. Lalu ada peningkatan soft skill dan profesionalisme. Di sini saya meningkatkan kemampuan komunikasi, presentasi, dan networking melalui sesi IoT soft skill dan English yang berkelanjutan. Kemudian ada kesiapan capstone project. Telah menyelesaikan fase perencanaan capstone project dengan dokumentasi yang lengkap, analisis kebutuhan, dan UI slicing untuk tahap implementasi. Adapun yang terakhir, pencapaian ahead of schedule. Seluruh dari deliverable periode April diselesaikan dengan tepat waktu dengan standar kualitas yang tinggi, yang saya siap melanjutkan ke Mendelete Achievement 3. Adapun presentasi saya pada studi independen laporan periode bulan April ini demikian Bu. Adapun salah kata saya mohon maaf. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Bu.